Shalom rekan-rekan damai semuanya, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari Kamis 20 Juli 2023. Mari sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mohon pimpinannya terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur atas istirahat kami tadi malam. Engkau yang membuat kami di dalam keadaan yang damai sejahtera. Pagi ini kami mau memulai hari ini dengan mendengar dan mengerti kerinduan-Mu. Tolong kami semua. Amin. Tema hari ini adalah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Perikop diambil dari Kejadian 2 ayat 9, dilanjutkan ayatnya yang ke-16 sampai 17, dan pasal 3 ayat yang ke-22. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yeri Patinasarani, seorang hamba Tuhan, di masa mudanya ia pernah terpuruk sangat dalam. Ia terpuruk dalam pengaruh obat-obatan terlarang yang sangat berdampak dalam hidupnya dan keluarganya. Betapa kuat sang orang tuanya melindungi anak dari pengaruh jahat dunia. Sang anak mulai kecanduan dimulai saat ia membeli es potong di depan sekolahnya, yang ternyata penjualnya adalah pedagang narkoba. Sejak saat itu, tidak hanya fisik anaknya yang memburuk, tetapi juga jiwanya. Bayangkan, ini bukanlah pilihan dari Yeri, tapi ternyata kejadian itu mengubah hidupnya untuk selamanya. Semua cara sudah dicoba, mulai rehabilitasi, retreat berulang-ulang, bahkan ada satu titik di mana ayahnya harus membelikan ia narkoba karena ia tidak tega melihat anaknya yang kesakitan karena sakau. Perabot dalam kamar dijual, orang tuanya harus menjual harta bendanya. Cincin perkawinan orang tuanya pun akhirnya dijual oleh Yeri untuk beli narkoba. Seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk masalah ini. Belum lagi ditambah ada satu saudara laki-laki Yeri yang ternyata terjerumus juga di dunia yang sama. Namun pengorbanan orang tua Yeri lah yang mulai membuka pintu penyelesaian masalah ini. Terutama ayahnya yang saat itu adalah publik figur, sampai harus mengorbankan pekerjaannya untuk merawat anaknya menyelesaikan masalah ini. Di dalam sebuah interview, Yeri mengatakan salah satu pernyataan ayahnya yang menjadi titik balik adalah, "Ayah tidak sedang berusaha merubah kamu, tetapi yang ayah lakukan adalah berusaha supaya kamu mau berubah." Ayahnya mengasihi dia dan ingin yang terbaik buat dia. Singkat cerita, Yeri pulih dan berangsur-angsur menyadari identitasnya sebagai anak yang berharga di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Kita sudah membaca dari Kejadian tentang bagaimana desain dari Allah Bapa pada mulanya untuk makhluk ciptaannya yang paling berkenan, yaitu manusia. Dikatakan bahwa pohon kehidupan dan pohon pengetahuan berada tepat di tengah-tengah taman, di mana manusia diminta oleh Bapa untuk mengelola seluruh ciptaan yang dianggap baik oleh Bapa.
Bapa mengizinkan manusia untuk memakan semua yang ada di sana kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, di dalam benak kita pastilah kita bertanya-tanya, kenapa Bapa harus menciptakan pohon semacam ini? Yang nantinya akan membuat seluruh umat manusia mengalami kematian, seperti yang tertulis di Kejadian 2 ayat 17. Dan seperti kita tahu, konsekuensinya adalah Adam dan seluruh umat manusia mengalami kematian secara fisik. Sejak saat itu manusia punya keterbatasan umur dan semakin lama semakin pendek. Dan juga kematian secara spiritual karena harus terpisah dari hadirat Allah yang kudus. Namun dari Kejadian 3 ayat 22 kita tahu sekarang bahwa ternyata pohon kehidupan mewakili kehidupan kekal bersama Allah. Sedangkan pohon pengetahuan berarti menjadi sama seperti Allah dalam hal menilai kebaikan dan kejahatan. Dengan kata lain, ketika manusia memilih pohon pengetahuan, berarti mereka membuang pilihan untuk bisa mengakses pohon kehidupan. Dan dari awal Allah sudah memperingatkan ini kepada manusia. Dari kisah ini ada yang menangkap bahwa Allah terkesan kejam dan penuh dengan jebakan. Namun apabila kita perhatikan seluruh kisah Alkitab, Allah adalah Allah yang baik dan Allah yang adil. Walaupun orang kesayangannya melakukan kesalahan, Bapa melindungi Adam dan Hawa dengan mengusirnya dari Taman Eden dan dari akses kepada pohon kehidupan. Karena kalau tidak, umat manusia akan selamanya terjebak di dalam keberdosaan mereka. Bahkan, Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi pohon kehidupan yang diakses lagi. Semasa hidupnya, Yesus beberapa kali mengibaratkan dirinya seperti sebuah pohon, dan ia menghimbau agar memakan buah dan tubuhnya. Setelah Yesus mati, barulah orang-orang menyadari apa yang Yesus maksud, bahwa ia adalah pohon kehidupan yang bisa diakses oleh semua orang percaya. Manusia yang selama ini selalu bergantung pada pohon pengetahuan dan keputusan mereka sejak keluar dari Taman Eden sekarang punya harapan. Kristus yang sudah bangkit sekarang berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Dan kita bisa selalu mengandalkan Dia dalam mengambil keputusan. Karena Dia tidak hanya diam di dalam kita, namun Dia juga berkuasa. Karena dikatakan bahwa Yesuslah pokok dan kita carangnya, dan kita tinggal di dalam Dia. Memampukan kita kembali ke desain awal saat mengelola Eden bersama-sama dengan Bapa. Kita yang hidup di dunia ini dengan bertumbuh dari pohon kehidupan diharapkan akan mengelola semua aspek kehidupan sehingga buah dari Yesus akan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Keputusan-keputusan dalam rumah tangga, studi, pekerjaan, pelayanan, semuanya akan membuat Sang Pencipta dimuliakan melalui kita. Bagi saya, hati yang dimiliki oleh ayah dari Yeri adalah hati Bapa itu. Tentu saja ia tidak ingin agar anaknya mengalami penderitaan seperti yang Yeri alami. Bahkan tidak ada satu pun orang tua yang ingin agar anaknya memilih apa yang bukan menjadi rekomendasinya. Namun ia tidak menyerah ketika Yeri tidak mau berubah. Roni Patinasarani, sang ayah, terus menghadirkan pilihan itu untuk Yeri. Roni menjadi seperti bapa yang senantiasa mengulurkan tangannya untuk anak kesayangannya. Dia menunggu dengan sabar, mengalami kesakitan dan kekecewaan, namun tetap berpengharapan di dalam Kristus. Roni berkorban dan terus menyatakan bahwa ia menyayangi Yeri. Sampai pada akhirnya anak kesayangannya itu berubah dan menjadi anak yang hidup dengan hati bapa. Butuh bertahun-tahun sampai akhirnya Yeri bertobat dan bersih dari narkoba. Namun semua perjuangan Roni membuahkan hasil, dan itu benar-benar sepadan. Roni telah mempraktekkan apa yang menjadi hati Bapa pada awalnya, yaitu memakai pohon kehidupan untuk menghadapi masalah besar yang ada dalam hidupnya. Cara ia menolong anaknya telah menjadi saksi, dan buah yang manis bagaimana cara Yesus menolong kita tanpa paksaan. Namun ia menyatakan terus bahwa ia mengasihi kita dan ia mau untuk kita berubah. Ia tidak bisa merubah kita. Sama seperti ketika
Allah Bapa menciptakan pohon pengetahuan dan kehidupan pada mulanya. Allah bukan menciptakan sebuah robot, tapi Allah menciptakan pribadi yang bisa membedakan mana kasih dan mana bukan. Dari cerita Yeri Patinasarani, satu jiwa diselamatkan dari narkoba di dalam rumah Patinasarani. Namun seluruh jiwa dalam rumah itu diselamatkan untuk selamanya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Sudahkah kita melihat cara hidup Yesus sebagai buah yang harus kita makan? Dan sudahkah kita tidak hanya melekat padanya, tapi kita juga bertumbuh, sehingga buah kita pun bisa dinikmati oleh dunia? Ambil keputusan saat ini juga, dan biarkanlah Roh Kudus yang berkuasa menuntun kita. Terpujilah Allah. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau tidak pernah berhenti menyatakan kasih sayang-Mu pada kami. Kami mau hidup dengan selalu bergantung pada pengaturan-Mu, dalam hal kecil maupun dalam hal besar. Amin.